Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, yang mana atas rahmat dan kasih sayangnya kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan rutin mingguan kita di setiap hari Senin, yaitu kegiatan upacara pengibaran bendera, sebagai bukti bahwa kita mencintai, memiliki rasa nasionalisme terhadap negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Semoga kegiatan positif yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan staf SMK Al-Hamdaniyah, yang dibanggakan, yang dicintai seluruh peserta didik SMK Al-Hamdaniyah yang saat ini berbahagia dan selalu ceria. Pertama, diucapkan terima kasih kepada seluruh petugas upacara pada hari ini yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Adapun kesalahan, kekeliruan dimohon untuk bisa diperbaiki, untuk bisa dimaksimalkan lagi pada kesempatan upacara berikutnya. Selanjutnya, tema upacara pada hari ini yaitu sebatang pensil dan kehidupan. Kalian semua bisa lihat pada saat ini Ibu membawa sebatang pensil, dan Ibu tahu bahwa kita semua pernah atau mungkin punya dan masih menggunakan pensil. Ketika kita membeli sebatang pensil, jika ujungnya semua dalam keadaan tumpul, tentu kita tidak akan bisa menggunakan pensil ini, tidak berguna. Lalu bagaimana Bu agar pensil ini bisa berguna? Maka dia harus diserut, dia harus ditajamkan. Dan agar pensil ini menjadi berguna, tentunya proses penajaman ulang akan terus dilakukan lagi dan lagi, dari waktu ke waktu sampai masanya habis. Seandainya pensil ini bisa merasakan, kita semua bisa membayangkan betapa menyakitkannya proses yang dilalui oleh pensil ini agar dia bisa berguna. Kalau seandainya pensil ini dengan proses penajamannya itu kita analogikan ke dalam kehidupan kita, maka hal yang sama pun akan terjadi pada diri kita. Untuk membuat diri kita berguna, maka kita harus melalui proses penajaman ulang. Mau tidak mau, suka tidak suka. Proses penajaman ulang yang akan kita lalui bisa jadi merupakan hal yang sangat membosankan, bisa jadi merupakan hal yang sangat melelahkan, bisa jadi merupakan hal yang sangat menyakitkan.
Lalu apa saja Ibu yang harus ditajamkan di dalam diri kita? Ada 4 hal, perhatikan. Yang pertama fisik, yang kedua otak, yang ketiga jiwa, dan yang keempat adalah mental. Fisikmu harus dijaga kesehatannya. Tolong perhatikan asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan asal jajan. Boleh sekali-sekali kalian jajan di luar yang sehat-sehat, tapi pastikan jangan terlalu sering. Jika kalian terlalu sering memberi asupan makanan, minuman yang justru akan merusak kondisi kesehatan kalian, itu namanya kalian zalim terhadap diri kalian sendiri. Karena tubuh yang sering sakit, tubuh yang kondisinya tidak terjaga kesehatannya, tentunya akan menjadi tidak berguna, malah bisa jadi akan sangat merugikan. Begitu banyak pekerjaan yang akan terbengkalai karena kita tunda dengan alasan sakit. Jadi pastikan fisik kita berguna. Kemudian yang kedua adalah otak yang harus ditajamkan dalam diri kita. Yang kedua adalah otak. Otak kita harus ditingkatkan kualitasnya. Melalui proses penajaman apa Ibu? Belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan asal datang ke sekolah, asal hadir, komode jam kedua duduk leungit. Jangan sampai hal yang sederhana saja yang sebetulnya kalian bisa lakukan sendiri karena kalian tidak mau belajar, tidak mau membaca, akhirnya menjadi menyulitkan orang lain. Dan otak yang kalian punya pun akhirnya menjadi tidak berguna karena kalian tidak latih otaknya dengan belajar, dengan berlatih, dengan literasi. Otak yang sering ditingkatkan kualitasnya, dia akan mudah atau tidak akan mengalami kesulitan ketika dihadapkan dengan sebuah masalah. Ketika masalah itu ada, keadaan otaknya di level A, karena sering ditingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan grade-nya menjadi di level B. Baru kita bisa ambil keputusan dan mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang kita hadapi. Itulah gunanya otak. Capek Ibu belajar? Lelah Bu? Iya, pasti. Tapi itu harus kita lalui agar kita bisa menjadi orang yang berguna. Kemudian yang ketiga adalah jiwa. Jiwa kita juga harus ditingkatkan kesehatannya. Melalui proses penajaman apa Ibu? Tingkatkan hubungan vertikal dengan Tuhanmu. Tingkatkan hubungan horizontal dengan sesamamu. Tingkatkan hubunganmu dengan Tuhanmu dengan selalu berniat lurus hanya karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, hanya karena ingin mendapatkan cintanya Allah. Begitupun dengan hubungan horizontal, kita harus bisa menunjukkan respect
cinta dan kasih terhadap sesama. Kalau orang yang jiwanya sehat, dia akan bisa memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat, menghargai, respect. Tapi kalau orang yang jiwanya sakit, perhatikan, ini ciri ya. Kalau orang yang jiwanya sakit, dia bawaannya, pengennya, mulutnya jahat, sikapnya ketus, perilakunya tidak menyenangkan. Itu ciri orang yang jiwanya sakit. Sakit ibu diomongin orang, atau sakit ibu kalau kita harus nahan baik sama orang yang jahat sama kita. Abaikan ya. Dan ingat, jiwa kita sehat. Makanya ditingkatkan dengan hubungan vertikal, dengan hubungan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Itu ciri bahwa jiwa kita sehat. Kemudian yang terakhir adalah mental. Mental kita juga harus ditingkatkan kesehatannya. Melalui proses penajaman apa agar mental kita sehat? Mental yang sehat memiliki karakter yang kuat. Dia akan terus tumbuh baik. Dengan cara apa? Dengan cara tidak pernah menolak. Selalu memiliki kesadaran yang penuh. Bahwa ketika ada yang menyakiti kita, ketika ada yang menghalangi kita, kita sadar sepenuhnya bahwa kesulitan itu hadir, kesulitan itu datang bukan untuk menghancurkan diri kita, tapi kesulitan itu datang adalah untuk bisa kita melihat bahwa diri kita memiliki potensi dan kekuatan. Mental seseorang, karakter seseorang tidak akan terbentuk dengan baik apabila dia tidak pernah mengalami masa sulit. Mental seseorang yang sehat, dia akan menjadikan pribadi yang tidak cengeng. Baru ditegur sebentar sudah nangis, baru ditegur sebentar sudah pundung, baru ditegur sebentar sudah down. Mental yang sehat itu tidak akan cengeng, tidak akan mudah mengeluh, tidak akan gampang menyerah. Tidak ada orang yang hebat yang dihasilkan dari sesuatu yang sifatnya hanya aman-aman saja. Orang-orang yang hebat yang dihasilkan, yang sekarang masih ada hidup di dunia ini, termasuk yang sudah tiada, kalian bisa baca biografinya. Mereka semua dihasilkan dari ombak yang luar biasa. Ombak apa? Ombak kehidupan. Jadi tanamkan di dalam diri kalian. Ketika ada yang menyakiti kalian, ketika ada yang membuli kalian, baik secara lisan maupun secara sikap, abaikan. Itulah mental juara. Jangan buang-buang energi kalian
untuk memikirkan orang-orang yang memang jiwanya sakit. Ingat, masih banyak urusan yang harus kita lalui. Bisa dipahami? Jadi yang harus ditajamkan dalam diri kita ada 4 hal: fisik, otak, jiwa, dan mental. Kalian asah itu, walaupun membosankan, walaupun melelahkan, walaupun menyakitkan. Sakit ibu diomongin orang, sakit ibu dicuekin orang, telan sayang. Itu yang akan bisa membangun karakter kalian lebih kuat, lebih tangguh. Ingat, jangan pernah membiarkan orang-orang yang jiwanya sakit tersenyum melihat kita down, melihat kita jatuh. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak.